Halo semua, balik lagi bareng gua, SJ di market meeting 8 Juni 2026. Pertama kita lanjut dulu ke sentimen investor ya teman-teman ya. Ini kemarin di hari Jumat kita di 54%, sekarang di 42%. Ini adalah efek kejut dari NFP kemarin. Karena kalau kita dari market brief di hari Jumat 5 Juni, kita lihat di sini forecast dari NFP itu 85.000 dan tiba-tiba actualnya keluar dua kali lipat ya, 172.000. Ini menyebabkan shock di market gitu kurang lebih. Makanya kalau kalian lihat di market, closing candle di hari Jumat itu gede banget. Nah ini karena efek kejut ini kurang lebih. Nah untuk berita geopolitik ini sebenarnya lebih banyak dari ini ya. Cuman gue ambil yang singkat-singkatnya aja seperti ini. Lebanon ceasefire is hopes of progress for Iran deal kurang lebih. Tapi kita juga harus tahu juga bahwasanya US dan Israel itu sekarang lagi tegang gitu ya. Lagi masa-masa tegang yang dimana biasanya kan US Israel lawan Iran. Sekarang US sama Israel yang lagi berantem kurang lebih ya. Lagi ada cekcok secara politik, mereka lagi tegang gitu. Nah ini menarik banget juga teman-teman untuk di hari Rabu. Kurang lebih di hari Rabu kita ada CPI keluar. CPI dari previousnya di 3,8%. Dan kemudian forecastnya untuk dari Rabu di 4,2%. Ini menarik banget menurut gua dan actually make sense dengan ketegangan geopolitik sekarang dan juga oil juga kali ini naik ya. Ini efek tegang juga secara geopolitik. Jadi menurut gue inflasi ke 4,2% itu sangat-sangat make sense gitu. Dimana dari sini kita bisa dapat potensi short term swing. Yang dimana kalau kita lihat US dollar di saat di hari Rabu nanti kita benar-benar dapat 4,2%, dolar ini kemungkinan bakal naik. Dolar kemungkinan bakal naik, dimana kalian bisa lihat major pair gitu ya. Major pair jadi aset yang menarik banget untuk ditradingkan. Cuman personally dari gue belum mau call aset mana yang mau gue tradingkan karena gue masih belum lihat secara data, gue masih belum bisa menyimpulkan dari semua major pair ini, uh, GIO, NZD gitu ya, NZD, Swiss franc dan lain-lain. Dari semua aset major ini gue masih belum menemukan potensi market yang memang outperform dari yang lain gitu ya. Mana yang outperform dari yang lain gitu. Mana yang potensi movementnya itu lebih gede dari market-market lainnya gitu. Tentunya di sini ada betanya ya kan. Tentunya di major pair ini pasti kita punya beta. Cuman gue lebih tertarik untuk cari alfanya kurang lebih. Nah, jadi untuk sekarang gue masih belum bisa call aset yang menarik untuk gue trading kan. Cuman di hari Selasa harusnya udah bisa ya. Gua call di grup Discord bukan dari market meeting karena datanya data terus berubah di tiap waktu. Jadi mungkin nggak sempat kalau gua call di market meeting. Jadi terpaksa harus lewat chat di Discord kurang lebih gitu ya. Paling untuk short term swing kalau kalian mau silahkan trade di major pair untuk short termnya. Nanti di Discord paling gua kabarin harga wajar dan target gua tuh di berapa persen sih, dan aset yang mana yang gua cari kurang lebih gitu ya. Nah untuk scalping section ini menarik banget. Gold kita sekarang di hari hijau gitu ya, hari normal, dimana harga wajarnya di 0,5%, targetnya 1,02%. Nah ini menarik banget karena kita hari hijau dan volatility ini gede, masuk akal karena jatuhnya kita rebalancing ya, rebalancing dari shock di NFP kemarin. Jadi target dan fair price-nya ini gede kurang lebih ya. Sama dengan NQ juga, harga wajarnya 0,34, targetnya 0,73. Dimana kalau nggak salah di hari Jumat, kita tuh targetnya di 0,5 persenan gitu. 0,5% sekian gitu. Ini make sense banget karena again kita rebalancing dari NFP shock kurang lebih ya. Jadi again ini hari hijau, this is a good day to scalp gitu ya. Dan IS juga 0,18%, target maksimumnya di 0,41%. Ini trade yang menarik banget. Hari hijau, hijau artinya market lebih condong jujur gitu ya, lebih enak untuk di scalpingin, nggak banyak manipulasi dan lain-lain. Jadi saran gue yang klien-klien yang scalping hari ini, yang dengar hari ini, maksimalin potensi trade-nya gitu ya. Kalian bisa banget untuk maksimalin potensi trade sekarang. Jadi
Kalau bisa jangan sampai loss, tetap fleksibel kurang lebih gitu ya. Dan ya kurang lebih gitu ya untuk trade hari ini. Untuk short sendiri gue prefer di NQ, dan untuk ngelong hari ini gue prefer IS. Nah mungkin orang-orang yang sering dengerin gue di YouTube gitu mungkin nggak tahu gitu, tendensi gue untuk long short itu kadang-kadang berubah gitu. Mungkin dari video-video YouTube gue sebelumnya tuh gue cuman bilang NQ itu long doang, IS itu short doang gitu ya, which is most of the time benar, cuman kadang-kadang ada hari yang berbeda gitu. NQ better untuk di short, sedangkan IS better untuk di long, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah untuk case hari ini NQ lebih better untuk di short dan IS lebih better untuk di long, kurang lebih gitu. Paling sekian aja, ada pertanyaan? Oh tadi ada yang nanya BTC gimana, Bitcoin gimana. Bitcoin sebenarnya menarik banget ya, karena kan gue udah cut di spot, Bitcoin spot gue udah out. eh, Perlu digarisbawahi beberapa data seperti berikut. Satu sisi impactnya Bitcoin di pasar kripto, waktu gua ngelong itu sekitar 61% atau 62%, ya kan? 61 atau 62%, yang dimana waktu gua out itu dia di 58%. Oke. Kemudian dari tensi geopolitik juga memang Bitcoin udah meronta-ronta ya. Dari tensi geopolitik memang dia nggak suka gitu. Terbukti dari dominasi Bitcoin itu, impact Bitcoin itu memang benar-benar berkurang gitu. Dan lebih parahnya lagi, Michael Saylor yang pegang OTC di crypto, dia juga ikut ngejual gitu. Ya kan? Dia ikut ngejual, yang dimana impact Bitcoin again makin turun, Ethereum pun makin turun impactnya di market crypto gitu. Dan dari segi ETF-nya juga, ETF-nya Bitcoin dari EBIT gitu ya, EBIT ini juga turun gitu, anjlok parah gitu. Jadi there's no reason for me untuk ngelong Bitcoin. Kalau kalian mau nge-short Bitcoin silahkan. Gue personally nggak suka untuk nge-short Bitcoin, menurut gue kurang aman. Delivery-nya gue nggak bisa pertanggungjawabkan, kurang lebih gitu ya. Nggak semua aset yang volatile itu aman, kurang lebih gitu ya. Dan gue cuman tertarik pada market yang volatile dan aman. Oke. Nah dari sini kalau kalian memang punya technical analysis yang bagus, memang punya reason yang bagus, of course by data ya, untuk nge-short di tempat tertentu, di level tertentu silahkan. It's good for you kalau dapat shortnya. Tapi gue personally, gue nggak, sama sekali gue nggak tertarik gitu. Gue sangat-sangat tidak tertarik untuk shorting di sini ya. Jadi kalau kalian mau short silahkan. Dari data ini semua pun memang menunjukkan untuk short, but for me a big no gitu. Gue lebih suka spend my money on aset yang gue tahu lebih aman dan memang bisa ngasilin alpha yang lebih baik gitu. Udah bisa ngasilin alpha, dia lebih aman gitu. Dia perform dibanding aset-aset lain, dan dia juga aman gitu. So I better put my money on that. Jadi kalau kalian yang trading Bitcoin, decisionnya di kalian gitu, bukan di gua. Ya kan? Paling dari gue itu aja untuk market meeting sekarang. Uh, untuk yang scalping again, good luck. See you di meeting-meeting berikutnya. Yang dari YouTube juga, kalau memang tertarik ikut meeting-meeting seperti ini ke depannya, jangan lupa join di Discord. Nanti linknya gue kasih di komen YouTube harusnya. Dan ada di bio YouTube juga. Oke, that's all for me. Bye-bye, God bless.